Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jumpa kembali bersama saya di channel YouTube Sinau Gayeng. Belajar bersama, berdaya bersama. Kita masih akan mengupas tentang Fast Tone Capture untuk membuat video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas bagaimana menyeting awal Fast Tone Capture agar memperoleh hasil yang maksimal, yaitu video pembelajaran dengan kualitas suara yang bagus, kualitas video yang bagus. Sebelum kita melakukan penyetingan awal untuk Fast Tone Capture, kita coba dulu membuat video dengan Fast Tone Capture. Kita buka Fast Tone Capture, misalkan melalui shortcut di desktop. Akan muncul jendela awal untuk Fast Tone Capture seperti ini. Untuk melakukan perekaman bisa kita mulai dengan menu Screen Recorder di sini. Atau bisa juga kita pilih menu yang ada di sini dengan pilihan tangkapan layarnya. Ada Capture Active Window, Capture Window, Capture Rectangular Region, dan seterusnya. Kita pilih saja Screen Recorder. Kemudian kita coba seperti apa fitur bawaan untuk Fast Tone Capture dalam perekaman layar di sini. Kita klik record. Kita coba klik start. Ini sudah kita aktifkan untuk perekamannya karena tadi kita pilih menu full screen without taskbar, maka hampir keseluruhan layar yang bisa ditangkap oleh Fast Tone Capture. Kita ambil contoh di sini, misalkan bagaimana pergerakan mouse-nya, kemudian bagaimana ketika mouse diklik, dan seterusnya. Nanti bisa kita rekam layar yang ada, misalkan media yang sudah kita buat dalam bentuk PowerPoint. Untuk penyimpanan, kita stop di sini, kemudian muncul jendela baru, kita pilih Save. Ini nama bawaan yang dibuat oleh Fast Tone Capture. Kita pilih saja di sini sesuai dengan file bawaannya. Di sini misalkan untuk foldernya, kita klik save. Akan muncul hasil perekamannya. Ya, di sini ketika mouse digerakkan akan muncul area atau highlight yang berupa bentuk lingkaran. Bagaimana jika Bapak, Ibu, Saudara sekalian tidak menginginkan adanya bentuk ini? Kita lakukan di setting awal pada Fast Tone Capture. Mari kita lakukan penyetingan awal Fast Tone Capture sebelum kita gunakan untuk perekaman. Ya, pada jendela Fast Tone Capture kita pilih Screen Recorder sehingga nanti muncul layar seperti ini, jendela seperti ini. Sebelum kita klik record, kita pilih dulu di sini optionnya. Sebelumnya kita juga bisa memilih pilihan mikrofon atau record audio di sini. Kalau kita ingin tidak menampilkan suara pada video kita, tinggal dinonaktifkan saja record audionya.
Tapi kalau kita ingin membuat video pembelajaran yang memuat suara, kita aktifkan. Kita pilih di sini menunya. Ada 3 pilihan menu. Yang pertama mikrofon, yang kedua speakers, yang ketiga mikrofon plus speakers. Artinya kalau kita pilih mikrofon, maka suara yang masuk pada perekaman adalah suara yang berasal dari suara kita sebagai pengisi suara. Kalau kita pilih speakers, maka nanti suara yang masuk bukan suara yang berasal dari suara kita, tapi suara di sekeliling kita. Misalkan audio musik yang ada di laptop dan seterusnya. Kalau kita ingin kedua-duanya, baik mikrofon maupun speaker yang suaranya berasal dari luar suara kita, kita pilih mikrofon plus speaker. Silakan disetting sesuai dengan selera Bapak Ibu, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu saudara sekalian. Misalkan di sini kita pilih mikrofon saja. Untuk yang lainnya, tadi tampilan mouse dan juga kualitas gambar maupun kualitas suara, kita pilih di options. Klik options. Tab pertama ada video. Ada 3 pilihan di sini. Capture mouse pointer. Kalau kita ingin menampilkan tampilan mouse seperti ini, maka kita aktifkan capture mouse pointer. Kalau tidak, berarti nanti pergerakan mouse-nya tidak akan nampak. Yang kedua, highlight mouse pointer. Bentuk lingkaran tadi yang warna biru. Ini fitur bawaan dari Fast Tone Capture. Kalau kita tidak menghendaki untuk adanya tampilan bentuk lingkaran yang mengiringi mouse tadi, kita tinggal nonaktifkan highlight di sini. Kemudian, ketika kita klik mouse, akan mengeluarkan suara dan juga bentuk bangun. Di sini kita pilih atau bawaannya adalah circle atau lingkaran. Kalau kita ingin menonaktifkan atau ketika diklik tidak memunculkan highlight atau bentuk lingkaran, kita tinggal nonaktifkan. Untuk highlightnya atau bentuk bayangan ketika mouse ditekan atau diklik, di sini bentuknya lingkaran ataupun bintang. Kalaupun tidak ingin diaktifkan, kita tinggal nonaktifkan di sini. Kemudian untuk kualitas videonya, di sini bawaannya adalah good. Kita tinggal memilih mana yang akan kita gunakan, good, better, atau best. Misalkan kita pilih best agar menghasilkan video yang lebih bagus. Kita periksa juga audionya. Di sini kualitas perekaman audio kita pilih seperti halnya video tadi. Misalkan kita pilih best agar menghasilkan kualitas yang lebih baik. Nah, ini kalau kita klik mouse-nya akan terdengar suara, akan bunyi suara mouse. Di sini bisa kita nonaktifkan kalau tidak menghendaki adanya bunyi mouse. Kalau ingin menampilkan bunyi mouse-nya atau kliknya, tinggal di sini disesuaikan dengan volumenya. Kalau volume 80 berarti terdengar jelas ketika mouse ditekan atau diklik. Kalau ingin tetap ada, bisa kita pilih yang minimalis. Di sini misalkan pilih yang volumenya 10. Jadi tetap ada bunyi ketika mouse diklik. Selanjutnya kita bisa melakukan penyetingan pada hotkeys atau tombol kunci yang digunakan pada saat perekaman, yaitu tombol untuk zoom in atau zoom out dan tombol untuk pause atau resume kegiatan perekaman. Untuk zoom in zoom out, bawaannya adalah penekanan pada tombol F5. Kita bisa menggantinya dengan tombol yang lain dengan cara mengetikkan tombol tersebut. Misalkan di sini tombol A, tekan saja A, ataupun mungkin kombinasi tombol. Misalkan
kombinasi tombol Ctrl A atau kombinasi tombol yang lainnya. Kita kembalikan ke tombol F5. Begitupun untuk pause atau resume bisa kita ganti dengan cara menekan tombol atau kombinasi tombol yang kita kehendaki. Selanjutnya yang perlu disetting kembali di sini mungkin adalah penamaan file hasil perekaman. Bawaannya di sini file nanti akan tersimpan dengan nama video underscore diikuti dengan keterangan waktu perekaman dari tahun, bulan, sampai detik. Kita bisa menggantinya kalau kita menginginkannya di sini dengan menekan tanda panah ke bawah ini atau tanda titik 3. Atau mungkin ini bisa dibaca sebagai keterangan. Yang perlu diperhatikan juga di sini adalah ketika file ini berhasil kita simpan, apa yang akan terjadi? Bawaannya di sini tercentang pada play video, atau nanti video akan diputar pada pemutar video. Bisa juga kita aktifkan yang lain, misalkan akan otomatis terbuka folder yang memuat file tersebut, atau mungkin akan otomatis ke bagian pengeditan. Silakan bisa Bapak Ibu Saudara sekalian setting sesuai dengan yang dikehendaki. Yaitu setting awal sebelum melakukan perekaman dengan menggunakan fast sound capture. Selanjutnya kita coba dengan melakukan perekaman setelah kita lakukan setting awal pada fast sound capture tadi. Kita pilih record. Langsung saja kita start. Ini sudah mulai perekamannya. Kita coba gerakan mouse-nya agar terlihat perubahannya dengan settingan awal sebelum di setting kita tadi. Kemudian kita coba klik juga apakah nanti ada perbedaan. Kalau sudah, kita stop, kemudian kita save sesuai dengan tempat penyimpanan yang kita kehendaki, dan penamaan bisa menggunakan penamaan bawaan ataupun bisa kita ketikkan nama file sesuai dengan keinginan kita. Kalau sudah, kita klik save, otomatis akan terputar sesuai dengan pilihan tadi. Nah, ini tidak ada highlight yang nampak di sekitar mouse. Begitupun ketika mouse ditekan atau diklik, tidak ada highlight yang muncul di sini. Demikian tadi bagaimana cara melakukan setting awal pada fast sound capture sebelum kita melakukan perekaman layar untuk pembuatan video pembelajaran kita. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Selamat berkreasi.